Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga kalian senantiasa diberikan eh, kesehatan, istiqomahan dalam ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai matematika ya. Matematika kali ini pada kelas 4 kalian akan pelajari tentang pecahan. Pecahan itu apa toh? Nah, dulu kan kalian sudah pernah mempelajari pecahan ya. Pecahan itu kita ingat lagi. Pecahan itu apa? Tujuannya agar kalian dapat mengetahui pecahan senilai dan pecahan ya, agar kalian mengetahui pecahan senilai. Apa tuh pecahan senilai itu? Nah, sebelum kita ke sini, bisa ingatkan dulu mengenai pecahan. Masih ingatkah kalian tentang pecahan? Pecahan itu adalah apa nih? Bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, di mana A ini, yang atas ini sebagai pembilang, yang B sebagai penyebut, yang di bawah ini. Yang di bawah penyebut, yang di atas pembilang. Macam-macam pecahan ada banyak, yakni pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, ada juga persen. Nah, itu adalah macam-macam pecahan. Banyak sekali, beragam pecahannya ya, beragam. Nah, sekarang kita fokus ke pecahan biasa dulu. Pecahan campuran dan lain-lainnya kita bahas nanti di lain waktu ya. Nah, pagi ini Ibu membeli 6 bakwan untuk cemilan. Kita hitung dulu bakwannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bakwan. Dari 6 bakwan ini tadi, ayah memakan dua bakwan. Bakwannya dimakan 2. Berapakah bagian yang ayah? Anak-anak, mohon maaf, ada kesalahan ya. Satu lagi. Bapak memiliki 6 bakwan. Ibu membeli 6 bakwan. Kemudian dimakan ayah 2. Berapa bagian yang ayah makan? Kira-kira. Jadi ayah makan 2 dari 6 bagian. Ayah memakan sebanyak 2 bakwan. Dari jumlah seluruhnya ada 6 bakwan. Berarti bagian ayah adalah 2 dari 6. Atau dapat ditulis atau dapat dikatakan 2 per 6 bagian. Itu adalah asal-usul cerita dongeng tentang pecahan. Gitu ya caranya. Misalkan Ustadz makan 1 dari 6 bakwan ini. Berarti Ustadz bagiannya adalah 1 dari 6. Atau dapat dikatakan 1 per 6 bagian. Kayak gitu ya. Dan satu kelas ada 30 anak. Yang tidak masuk ada 11 anak. Berapa bagian yang tidak masuk? Berarti 11 dari 30. Atau 11 per 30. Ya. Anak-anak, nah pecahan-pecahan ini ternyata ada yang dinamakan pecahan senilai. Apa tuh itu pecahan senilai? Pecahan-pecahan yang nilainya sama. Nilainya sama. Nah, pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai yang sama meskipun terlihat berbeda, tapi sejatinya sama. Saya contohkan dengan gambar
pizza berikut ini ya. Ada sebuah pizza. Pizza ini bukan Yunes Pizza ya. Iklan. Pizza ini Ustadz potong jadi Jiro lupat monem tuwalu. Jadi 8 bagian. Jadi 8 bagian. Kemudian ibu membeli ceritanya ibu aja lah. Ibu membeli pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Dan Ria ingin memakan setengahnya. Separuh nih. Nah, setengahnya itu separuh. Separuh pizza itu. Maka Ria akan memakan 4 dari 8 potong. 4 dari 8 berarti Ria memakan 4/8. 4/8. Padahal tadi dikatakan setengah. Loh, kok ini jadi 4/8? Dari sini dinyatakan bahwa setengah itu senilai dengan 4/8. Nah, bagaimana asal-usulnya hingga setengah ini menjadi 4/8? Nah, itu kalian bisa saksikan video dari Ustadz berikut ini ya. Nah, anak-anak, kenapa toh kok kita harus belajar pecahan? Nah, kenapa harus pecahan senilai? Nanti kedepannya ketika kalian sudah dewasa, kalian jadi pengusaha ataupun pebisnis, nah kalian membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini. Anak-anak sekalian, apalagi besok kalau kalian pengen belajar tentang warisan, nah itu juga memerlukan matematika mengenai pecahan. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Pecahan senilai itu didapat dari pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan 1/3. Pecahan senilai dari 1/3 berapa? Kita misalkan di sini dikali 3. Nah, sini juga harus dikali 3. Kalau pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3, begitu sebaliknya. Intinya harus adil. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti 1/3 dengan 3/9 itu sebetulnya adalah senilai. Sama, gedenya sama. Kayak pizza tadi itu loh. Gedenya sama, hanya saja potongannya berbeda. Potongan jumlahnya ya yang berbeda. Tapi kalau dipadake gedene, kalau disamakan besarnya itu sama. Nilainya sama sebetulnya. Contoh lagi. Contoh 1/4. Misalkan di sini 12. Sini berapa? Berapa kira-kira? Kira-kira berapa? Kita analisis dulu. 4 kok bisa jadi 12 itu kali berapa ya? Kali piro ya? Kali 2 baru 8. Kali 3, 4 kali 3, 4 12. Oh, ternyata di sini itu didapat dari 4 kali 3. 4 kali 3 12. Ingat pernyataan tadi bahwa pecahan senilai itu didapat dari yang atas pembilang dengan yang bawah penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau bawah misalkan dikali 3, maka atas juga dikali 3. Nah, dapatlah 1 kali 3, 3. Didapat 3/12. Berarti 1/4 dengan 3/12 itu nilainya sama. Nah, ini sekarang buat latihan sendiri kalian ya. 2/5.
Misalkan sini didapat 8. Nah, sini kira-kira berapa ya? Ada yang bisa? Nah, coba kalau bisa nanti boleh jawab di grup ya.